Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan yang kedua kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adiaksa, Kesuma Harahap, Lutfi Fawazaki, Muhammad Rizal Farizi, dan Anissa Khairani akan menjelaskan materi mengenai asas-asas dalam hukum pidana. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu terkait materi asas legalitas. Asas legalitas ini materi tersebut akan disampaikan oleh Adiaksa. Kepada Adiaksa dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Riza. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin dikenal sebagai nullum delictum nulla poena sine previa lege penali, yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi apa tidak. Maka apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan juga apakah aturan tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana itu. Asas legalitas mempunyai 3 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut belum diatur sama sekali dalam suatu aturan. Yang kedua, bahwa dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan suatu analogi. Dan yang ketiga atau terakhir, bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Asas legalitas ini juga mempunyai kelemahan, yaitu ketika terjadi suatu tindak pidana yang belum terdapat aturannya, orang yang melakukan perbuatan tindak pidana bisa lepas dari jerat hukum karena belum adanya aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Orang yang melakukan tindak pidana tidak bisa dijerat secara hukum karena tidak ada landasan atau dasar hukum untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Adiaksa yang telah menjelaskan materi tentang asas legalitas. Selanjutnya kita masuk ke asas selanjutnya yaitu asas teritorial yang akan disampaikan oleh Saudari Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Riza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asas teritorial. Asas teritorial atau territoriality begin disebut juga lands begin cell. Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Pasal 2 KUHP merumuskan, aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dengan menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana, sehingga KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Unsur-unsur asas teritorial. 1. Setiap orang warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. 2. Melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 3. Di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. 4. Memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia. Kelima, merugikan kepentingan
Teritor Indonesia ini diperluas dengan pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang di luar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam perahu Indonesia. Berhubungan dengan perkembangan zaman melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, maka pasal tersebut diubah dan berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rani yang telah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya kita masuk ke asas nasional yang aktif. Materi ini akan saya bacakan sendiri. Asas nasional yang aktif. Maksudnya, Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, Undang-Undang Pidana di Indonesia itu juga berlaku kepada warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Selanjutnya, jika di dalam asas teritorial yang dipentingkan adalah tempat terjadinya kejahatan, sedangkan dalam asas nasional aktif yang menjadi dasar adalah orang atau kebangsaan yang melakukan kejahatan. Dengan orang di sini dimaksudkan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, asas ini dinamakan juga asas nationality atau asas nasional yang aktif. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 sub 1 yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu di luar negeri. Asas selanjutnya yaitu asas nasional yang pasif. Undang-Undang Pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun di luar negara Republik Indonesia. Di sini yang dipentingkan adalah kepentingan hukum, sesuatu negara atau keselamatan negara yang dilanggar oleh seseorang. Oleh karena itu, asas ini dinamakan juga asas perlindungan, asas nasional pasif, yang termasuk perbuatan-perbuatan yang merugikan negara Indonesia, contohnya seperti memalsukan uang Indonesia, materai, lambang negara, cap negara, surat hutang yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya, materi terakhir, yaitu terkait asas universal, akan disampaikan oleh Saudara Lutfi. Kepada Lutfi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Riza selaku moderator. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai asas universal. Asas universitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti sepelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme yang di mana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian ini merupakan tindak pidana. Undang-Undang Pidana Indonesia juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang bersifat merugikan. Nah, jadi di sini mengenai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dalam daerah yang tidak termasuk ke dalam kedaulatan suatu negara manapun, seperti di lautan terbuka atau di daerah kutub. Kejahatan yang bersifat merugikan keselamatan internasional adalah pembatakan di laut, pemalsuan mata uang negara manapun. Karena di sini yang dipentingkan adalah keselamatan internasional, maka dinamakan asas universalitas. Jadi pada intinya asas universalitas ini yaitu asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lutfi yang telah menyampaikan materi terkait asas universal. Baiklah, cukup sekian materi terkait asas-asas dalam hukum pidana. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada kekurangan. Selain itu, saya juga minta maaf kepada dosen kami, Ibu Nani Mulyati, bahwa teman saya Adiaksa Kusuma Rahab saat ini dia jaringannya sedang tidak bagus, jadi
beliau tidak bisa on cam. Dan lainnya, kami tidak bisa full screen layar karena kondisi laptop yang tidak mendukung. Itu saja, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup penyampaian materi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.